Baru juga main 2 laga, Persib saat ini malah udah kantongi uang miliaran rupiah. Halo sahabat-sahabat sekalian, saat ini ada kabar baik yang sangat luar biasa menimpa salah satu klub Indonesia, yang klub ini menjadi salah satu peserta di Piala Presiden 2026, yaitu Persib Bandung. Seperti yang kita semua tahu, bahwa Persib saat ini udah melaksanakan 2 pertandingan fase grup di Piala Presiden. Mereka berhasil sapu bersih kemenangan atas Arema FC maupun atas klub asal Brunei DPMM FC. Yang unik tentunya ada di laga kedua, karena dengan Persib yang bermaterikan para pemain muda dan cadangan, bisa dibilang dalam tanda kutip starting 11 yang dimainkan Persib ini merupakan tim C-nya Persib. Tapi nyatanya Persib tetap mampu mendapatkan kemenangan atas DPMM FC yang menurunkan skuad utamanya. Cuma, yang jadi uniknya sekarang adalah bukan sekedar Persib dapat kemenangan pakai tim lapis ketiga, karena yang jadi uniknya di sini adalah Persib dari 2 laga yang dijalaninya ternyata berhasil mendapatkan uang yang nominalnya mencapai miliaran rupiah. Wow. Tentu ini jadi pertanyaan buat kita semua. Kok bisa tiba-tiba Persib sekarang langsung mengantongi uang miliaran rupiah? Memang uangnya dari mana? Tenang aja, pertanyaan tersebut bakal kita jawab di sini. Kita di sini mau ajak kalian untuk bahas tentang Persib yang ketiban durian runtuh karena berhasil mendapatkan uang miliaran rupiah hanya dalam waktu singkat. Biar kalian gak ketinggalan informasinya, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Oke, sekarang kita pahami situasinya dulu. Jadi seperti apa yang tadi kita bahas, bahwa Persib memang udah selesai melaksanakan 2 pertandingan fase grup Piala Presiden. Seperti yang tadi kita bilang juga, bahwa yang paling unik dari 2 pertandingan tersebut adalah di pertandingan kedua. Karena di pertandingan ini, Persib berhasil melakukan rotasinya dengan sangat lancar. Mereka melakukan rotasi besar-besaran dengan menggunakan para pemain muda serta cadangan di starting 11-nya melawan starting 11 utama dari skuad DPMM FC. Yang jadi uniknya tentu adalah starting 11 cadangan dan muda ini ternyata cukup kuat untuk menahan bahkan mengalahkan skuad utama yang dimainkan oleh klub asal Brunei DPMM FC. Secara gak langsung, ini memang menunjukkan 2 hal. Pertama, yaitu kualitas dari skuad Persib saat ini. Karena walaupun secara kualitas memang belum sepenuhnya memuaskan, tapi para pemain cadangan serta pemain muda Persib ini punya kualitas yang udah sangat cukup. Yang hal ini jelas berdampak terhadap kemungkinan rotasi yang nantinya akan Persib lakukan. Karena dengan Persib yang main di 4 kompetisi, rotasi tentunya jadi hal yang krusial yang bakal selalu mereka lakukan supaya bisa memainkan 4 kompetisinya dengan lancar dan juga maksimal. Kemudian yang kedua, yaitu terkait kualitas serta kejeniusan yang dimiliki oleh Igor Tolić. Karena pada dasarnya, keberhasilan Persib melakukan rotasi ini bukan hanya dikarenakan kualitas para pemainnya, tapi juga memang karena kejeniusan dari Igor Tolić yang mampu mengatur ataupun meracik skuadnya supaya bisa tetap memiliki kualitas yang maksimal walaupun ada rotasi besar yang dilakukan. Dan kejeniusan Igor Tolić nyatanya memang sangat terbukti, Pak. Karena dia berhasil meracik skuad lapis ketiga Persib ini dengan sebaik mungkin untuk skuad tersebut bisa mengimbangi ataupun menahan gempuran yang dilakukan oleh para pemain dari DPMM FC. Intinya, apa yang dilakukan Persib di laga kedua ini memang sangat luar biasa. Mereka juga berhasil mendapatkan 2 hal yang sangat positif, yaitu mereka berhasil melakukan rotasi, memberikan jam terbang untuk pemain cadangan dan pemain muda, tapi mereka juga bisa tetap mendapatkan hasil maksimal alias kemenangan. Jadi taktisnya dapat, menangnya juga dapat. Nah, dari 2 kemenangan yang Persib dapatkan tersebut, siapa sangka itu justru jadi jembatan yang membawa Persib saat ini ada di situasi yang sangat menguntungkan. Karena dengan keberhasilan Persib memenangkan 2 laga tersebut, sementara ini Persib berhasil mengantongi uang sebanyak 1 miliar rupiah. Wow. Pertanyaannya, dari mana uang tersebut? Jadi uang tersebut Persib dapatkan dari keberhasilan mereka lolos ke babak semifinal.
Karena dengan lolosnya Persib ke babak semifinal, ini jadi jaminan bahwa setidaknya sekarang Persib udah dipastikan minimal bakal finish sebagai juara 4 Piala Presiden 2026. Dan sesuai kabar yang kita terima, bahwa turnamen Piala Presiden kali ini memang menyiapkan total hadiah mencapai 13 miliar rupiah. Yang 13 miliar rupiah ini, rinciannya adalah juara pertama bakal mendapatkan hadiah 6 miliar rupiah, juara 2 4 miliar, juara 3 2 miliar, dan juara 4 1 miliar rupiah. Jadi dengan kondisi tersebut, memang bisa dipastikan bahwa Persib yang resmi lolos ke semifinal, maka sementara ini Persib udah resmi mengantongi uang sebanyak 1 miliar rupiah hasil dari kemenangan di 2 laga fase grup. Ini memang gila, Pak. Satu sisi, gue memang salut buat panitia dari Piala Presiden. Mereka bisa mengumpulkan dana sebanyak itu buat menyelenggarakan turnamen yang notabene ini hanya turnamen pramusim. Karena bayangin, Pak, total dari sponsor yang mereka kumpulkan kurang lebih ada sekitar 60 miliar rupiah. 60 miliar buat pertandingan pramusim jelas sangat besar. Kadang gue juga heran kenapa kemampuan hebat ini cuma disalurkan hanya untuk turnamen pramusim. Padahal ada hal yang harusnya bisa lebih diprioritaskan gitu loh, kalau tujuannya untuk membangun atau memajukan sepak bola Indonesia. Tapi ya, it's okay, bukan kita panitianya. Yang jelas apa yang ada di Piala Presiden ini, faktanya memberikan keuntungan yang sangat besar untuk klub peserta, khususnya Persib Bandung. Bahkan situasi Persib saat ini ada dalam situasi yang sangat enak. Dalam artian mereka saat ini udah dipastikan lolos ke babak semifinal dengan status juara grup. Karena saat ini mereka punya 6 poin. Dan situasinya di grup A sekarang cuma ada Arema FC yang berpotensi bisa menyamakan poin Persib. Karena Arema sekarang punya 3 poin, sedangkan DPMM dan Tampines Rovers keduanya sama-sama punya 1 poin. Dan karena yang dihitung setelah poin adalah selisih gol, maka walaupun nantinya Arema FC punya poin yang sama dengan Persib, mau berapapun selisih gol yang mereka miliki, itu gak akan bikin posisi Persib di puncak klasemen grup B jadi turun. Karena head to head antara Persib dan Arema FC dimenangkan oleh Persib Bandung. Maka situasi ini memang bikin Persib Bandung ada di situasi yang makin enak lagi. Mereka udah pasti lolos ke semifinal sebagai juara grup, berpotensi ketemu lawan yang lebih mudah di babak semifinal. Mereka juga udah mengantongi uang 1 miliar rupiah. Alhasil di pertandingan terakhir lawan Tampines Rovers nanti, Persib punya keleluasaan yang lebih untuk memainkan rotasinya. Di sini Igor Tolic bisa dengan bebas bereksperimen, misal dia mau nurunin full pemain muda, pemain cadangan, atau mungkin pakai taktik yang beda dari biasanya, nyoba-nyoba taktik baru, itu bisa banget Igor Tolic lakukan, karena apapun hasil dari pertandingan lawan Tampines Rovers, itu gak akan berpengaruh apapun terhadap posisi Persib di grup A. Jadi situasi ini memang bikin Persib ada di situasi yang makin menguntungkan. Artinya persiapan pramusim mereka sekarang ternyata mampu berjalan dengan lebih maksimal. Semua keuntungan yang ada di pramusim ini benar-benar mereka dapatkan. Sesuai sama rencana awal bahwa Igor Tolic memang menjadikan turnamen pramusim ini hanya sebagai ajang untuk mereka latihan pramusim. Gak ada target apapun, apalagi target juara yang mereka kejar. Yang mereka lakukan di sini hanya berusaha untuk menampilkan permainan terbaik. Yang permainan terbaik ini memang dikemas sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Maksudnya, ketika match pertama, bisa dibilang starting 11 yang mereka turunkan adalah starting 11 terbaik dengan komposisi squad yang mereka miliki saat ini. Dan di situ, mereka bisa menampilkan permainan yang sangat luar biasa sehingga bisa dapat kemenangan. Kemudian di laga kedua, komposisi starting 11-nya memang bukan yang terbaik. Tapi penerapannya diusahakan oleh Igor Tolic dan para pemain supaya bisa tetap menghasilkan hasil yang baik. Dan faktanya, boom, mereka bisa menang. Bayangin kalau Persib gak bisa mendapatkan hasil yang positif, sebenarnya turnamen pramusim Piala Presiden ini gak akan bisa mereka ambil manfaatnya secara maksimal. Dari segi jumlah permainan, mereka gak bisa dapetin jumlah permainan kompetitif secara maksimal dengan jumlah 5 laga. Artinya kesempatan untuk mereka menguji kekuatan dalam sebuah pertandingan yang punya atmosfer baik, melawan tim yang punya kualitas baik, itu bisa dibilang sangat minim. Kemudian jangan salah, hasil buruk di Piala Presiden juga bisa aja mempengaruhi psikologis, mental, maupun kondisi ruang ganti kalau klub tersebut gak punya manajemen ruang ganti yang baik. Karena bisa jadi, dengan gak maksimalnya permainan yang mereka tampilkan, mungkin ada beberapa pemain yang ngerasa nyesel, gak terima, atau mungkin ada juga yang kesel sama rekannya gara-gara gak menampilkan performa baik.
Itu bisa aja terjadi, sehingga kalau manajemen ruang gantinya nggak bagus, ya situasi tersebut tentu bisa aja mengancam harmonisasi yang ada di ruang ganti. Kemudian manfaat yang nggak kalah pentingnya lagi adalah nominal uang atau hadiah yang didapatkan. Karena lumayan loh uangnya, kapan lagi main cuma 5 match, tapi bisa dapat potensi hadiah besar sebanyak 6 miliar rupiah. Sayang banget kalau nggak dimaksimalkan. Dan sekarang dengan Persib yang lolos ke babak semifinal dengan performa serta kualitas yang mereka tunjukkan, tentu saat ini mereka berpeluang besar untuk bisa mendapatkan nominal maksimal hadiah Piala Presiden sebanyak 6 miliar rupiah. Jadi itu penjelasan terkait Persib Bandung yang saat ini berhasil mengantongi uang sebanyak 1 miliar rupiah hanya dari kemenangan 2 laga. Sekarang kalau pendapat kalian buat situasi yang Persib dapatkan ini gimana? Apakah situasi ini menguntungkan buat Persib? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!